おやおやおやおやおや。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Aprilia Nugroho dari kelas 10 IPA 1. Jadi untuk kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk slide pertama di sini ada proklamasi. 17 Agustus merupakan tanggal yang istimewa bagi rakyat Indonesia. Karena pada tanggal tersebut, Republik Indonesia mulai berdiri bersamaan dengan digaungkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu sendiri dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 atau 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, di mana teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh DRS Muhammad Hatta, bertempatan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Banyak peristiwa penting yang mewarnai perjuangan rakyat Indonesia dalam mendeklarasikan kemerdekaannya. Lalu di slide selanjutnya, di sini ada A menuju gerbang kemerdekaan. Yang pertama ada Jepang tunduk kepada sekutu. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom yang bernama Little Boy oleh Angkatan Udara Amerika Serikat yang menjadi bagian dari pasukan sekutu. Belum habis rasa terkejut dan ketakutan rakyat Jepang atas serangan bom atom pasukan Amerika Serikat kembali lagi pada tanggal 9 Agustus 1945 dan sekarang adalah giliran kota Nagasaki yang dihancurkan dengan bom atom yang bernama Fat Man. Untuk menghindari kehancuran di pihak Jepang yang lebih mendalam, maka pada tanggal 14 Agustus 1945 waktu New York dan 15 Agustus 1945 waktu Indonesia, Kaisar Jepang Hirohito memerintahkan untuk menghentikan perang dan mengakui menyerah kepada sekutu Amerika Serikat di geladak kapal Amerika Perang yang bernama USS Missouri yang sedang berlabuh di Teluk Tokyo. Dengan demikianlah di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Yang kedua ada beda pandang antara tokoh tua dan muda. Yang selanjutnya ada peristiwa Rengas Dengklok. Pada Kamis 16 Agustus 1945 dini hari, para pemuda berseragam masuk diam-diam ke rumah Bung Karno. Para pemuda tersebut membawa senjata dan menjemput paksa Bung Karno bersama istri Nyonya Fatmawati dan putranya Guntur. Bung Karno dan keluarga yang telah dibawa keluar, para pemuda kemudian masuk ke dalam mobil yang di dalamnya sudah ada Bung Hatta. Mereka dibawa sekelompok pemuda dan anggota tentara peta di bawah pimpinan Soekarni dan Soejarto Singgih menuju Rengas Dengklok. Mereka ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tionghoa yang bernama Giao Isiong atau Giao Kisiong agar tidak mengundang kecurigaan. Tetapi, walaupun sudah diamankan ke Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta masih tetap pada pendiriannya. Lalu di slide selanjutnya, di sini ada B, menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari, peristiwa bersejarah itu yaitu peristiwa perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung tanpa disaksikan Maeda sebagai tuan rumah yang mengundurkan diri dan tidur di lantai 2 rumahnya. Insinyur Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan proklamasi di ruang makan rumah Maeda. Yang berperan sebagai penulis konsep proklamasi adalah Insinyur Soekarno, sedangkan Hatta dan Ahmad Subarjo berperan dalam menyumbangkan pikiran secara lisan. Selanjutnya, konsep teks proklamasi diketik oleh Sajuti Melik. Dalam pengetikan terdapat beberapa perubahan redaksional atas persetujuan yang hadir. Adapun perubahan yang dimaksud adalah kata tempo diganti menjadi tempo, kata Jakarta 17/8/45 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45 dan kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Pengetikan naskah menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman milik Mayor Laut Dr. Herman Kandeler. Teks inilah yang kemudian dikenal sebagai teks proklamasi yang otentik. Musyawarah perumusan teks proklamasi sampai penandatanganan baru selesai pada pukul 04.00 waktu Indonesia Barat pagi 17 Agustus 1945. Adapun konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terdiri atas 2 kalimat berikut, yaitu A. Kalimat pertama merupakan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang B.
Kalimat kedua merupakan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Lalu yang selanjutnya di sini nomor 2 ada pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan penyebarluasan beritanya. Pidato proklamasi Indonesia digaungkan oleh Soekarno pada hari Jumat Legi pukul 10 pagi di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Setelah berakhirnya pembacaan teks proklamasi, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Letkol Raden Mas Latif Hedraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surasti Karmat Trimurti. Setelah pengibaran bendera merah putih selesai, acara selanjutnya adalah sambutan dari Wali Kota Suherjo dan Dr. Muerdi. Dengan selesai pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, lahirlah negara baru, yaitu Indonesia. Bangsa Indonesia sekarang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa merdeka lain di dunia. Lalu ada penyebarluasan berita proklamasi Indonesia. Yang pertama ada dari siaran berita radio, yang kedua ada surat kabar, dan yang ketiga ada sarana lain seperti pamflet, poster, dan lain-lain. Dan yang terakhir nomor 4 ada tokoh-tokoh daerah. Di sini ada beberapa tokoh daerah, yaitu yang pertama ada Tengku Muhammad Hasan, wakil dari Sumatera. Yang kedua ada Soetarjo Kartohodikusumo, wakil dari Jawa Barat. Yang ketiga ada R.A. Suherjo, wakil dari Jawa Timur. Lalu yang selanjutnya ada R. Panji Sueroso, wakil dari Jawa Tengah. Yang selanjutnya ada I. Gusti Ketutpuja, wakil dari Sunda Kecil. Lalu yang selanjutnya ada J. Latuharhari, wakil dari Maluku. Lalu ada Dr. J.S.S.J. Ratulangi, wakil dari Sulawesi. Lalu yang selanjutnya ada A.A. Hamidan, wakil dari Kalimantan. Dan yang slide selanjutnya ada C. Makna Proklamasi Indonesia. Makna Proklamasi Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama ada di bidang sosial, artinya segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia dan semua warga Indonesia berhak dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam setiap bidang. Lalu yang selanjutnya ada bidang politik, artinya negara Indonesia memiliki kedaulatan rakyat, yaitu pengakuan dari segenap rakyat Indonesia bahwa pemerintah Indonesia sebagai kekuasaan pemerintah tertinggi dan terlepas dari segala bentuk penjajahan. Lalu yang nomor 3 ada bidang ekonomi, artinya adanya kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera dengan kekuasaan menguasai dan mengolah sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri, atau negara Indonesia dapat mengatur perekonomian sendiri sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Lalu yang nomor 4 ada bidang budaya, artinya negara Indonesia memiliki kepribadian nasional yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu yang nomor 5 ada bidang pendidikan. Artinya, pendidikan di Indonesia dapat merdeka seutuhnya ketika seluruh rakyat Indonesia, baik wanita maupun pria, baik yang miskin maupun kaya, dapat menempuh pendidikan yang sesuai, di mana standar kualitas tiap lembaga pendidikan mempunyai kesamaan taraf guna membangun generasi yang berkualitas. Lalu di slide selanjutnya, di sini ada tokoh seputar. Ini adalah beberapa tokoh yang menjadi pahlawan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini ada 17 tokoh yang akan saya sebutkan. Yang pertama bisa kita lihat di sini ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Peran beliau adalah sebagai penyusun, pembaca, dan yang penanda tanganan. Insinyur Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Lalu yang selanjutnya di sini ada Muhammad Hatta. Dr. DRS Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bung Hatta memiliki peran yang sama dengan Insinyur Soekarno, yakni sebagai penyusun teks proklamasi dan yang menandatangani. Ketika proklamasi dibacakan, Bung Hatta tidak mengikuti pembacaan tersebut, tetapi hanya mendampingi Insinyur Soekarno pada saat pembacaan. Dan beliau meninggal wafat pada tanggal 4 Maret 1980 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir. Lalu yang selanjutnya ada Dr. Buntaran Martoatmojo.
Beliau adalah salah seorang yang hadir dalam perumusan naskah proklamasi di kediaman Maeda. Beliau lahir pada tanggal 11 Januari 1896 di Loano, Purworejo. Lalu yang selanjutnya ada Mr. Latuharhari. Mr. Johannes Nani Latuharhari lahir di Ulat, Saparua, Maluku Tengah, Maluku pada tanggal 6 Juli 1900. Mr. Latuharhari dengan Serekat Ambon menghadiri pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan membawa berita tersebut kepada masyarakat Maluku, dan beliau kemudian diangkat menjadi gubernur Maluku yang pertama dan berkedudukan di Yogyakarta. Lalu di slide selanjutnya di sini ada Oto Iskandar Dinata. Beliau lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 31 Maret 1897 dan meninggal di Maok, Tangerang, Banten 20 Desember 1945 pada umur 48 tahun. Beliau adalah anggota PPKI yang juga turut hadir mendampingi Bung Karno saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang mendapat julukan Si Jalak Harupat. Lalu yang selanjutnya ada Sam Ratulangi. Dr. Gerengan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi lahir di Tando, Sulawesi Utara 5 November 1860 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1949 pada umur 58 tahun. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang turut hadir pada saat pembacaan teks proklamasi Indonesia dibacakan. Dan beliau juga diangkat menjadi gubernur Sulawesi dan ibu kota pemerintahannya berada di ujung Pandang. Ia juga membuat petisi kepada PBB yang ditandatangani oleh 540 muka rakyat Sulawesi. Petisi itu menyatakan bahwa Sulawesi tidak dapat dipisahkan dari Republik Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada Mr. Sartono. Mr. Raden Mas Sartono lahir di Slogohimo, Wonogiri 5 Agustus 1900 dan meninggal di Jakarta 15 Oktober pada tahun 1968 pada umur 68 tahun. Beliau adalah tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menteri pada kabinet pertama Republik Indonesia. Lalu yang selanjutnya di sini ada Pandu Kartawiguna. Pandu Kartawiguna adalah salah satu tokoh dalam golongan muda yang turut hadir dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan ia juga merupakan salah satu tokoh pers Indonesia yang mempelopori berdirinya lembaga kantor berita nasional antara pada tahun 1937 yang berkantor di Jalan Pinang, Sia, 38 Jakarta Kota. Lalu yang selanjutnya di sini ada Dr. Muwardi. Dr. Muwardi lahir di Pati, Jawa Tengah pada tanggal 30 Januari 1907 dan meninggal di Solo pada tanggal 13 September 1948. Beliau adalah seorang dokter lulusan Stovia dan memperdalam ilmunya sebagai mengambil spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan (THT). Dr. Muwardi memiliki peran yang sangat penting pada saat menjelang proklamasi. Pada saat itu, Dr. Muwardi sudah menjadi ketua barisan pelopor untuk seluruh Jawa. Ia memerintahkan barisan pelopor untuk menjaga lapangan Ikada yang rencananya akan digunakan sebagai tempat pembacaan teks proklamasi. Lalu yang selanjutnya di sini ada Dr. A. Maramis. Dr. A. Maramis atau yang biasa dipanggil dengan Mr. Alexander Andreas Maramis lahir di Manado, Sulawesi Utara, Hindia Belanda 20 Juni tahun 1895 dan meninggal di Indonesia pada tahun 1977 pada usia 80 tahun. Ia adalah pejuang kemerdekaan Indonesia pertama Republik Indonesia dan merupakan orang yang menandatangani Oeang Republik Indonesia pada tahun 1945. Di awal jabatan politiknya, Mr. A. Maramis menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945 bersama dengan rekan perjuangan lainnya, antara lain ada Insinyur Soekarno dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu yang selanjutnya di sini ada Mr. Abi Kusno Jokro Sujoso, juga dikenal dengan Abi Kusno Cokro Suyoso, lahir di kota Karanganyar, Kebumen tahun 1897 dan meninggal pada tahun 1968.
Beliau adalah salah satu bapak pendiri kemerdekaan Indonesia dan penandatanganan konstitusi. Ia merupakan anggota Panitia 9 yang merancang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dikenal sebagai Piagam Jakarta. Lalu yang selanjutnya di sini ada Harsono Djoko lahir di Madiun pada tanggal 24 April 1912. Beliau adalah Ketua Umum Panitia Puncuk Pimpinan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), seorang pejuang dan tokoh politik Indonesia yang berhaluan non-kooperatif dengan Belanda. Harsono Djoko tampil sebagai pemuka untuk mewujudkan kemerdekaan, dan ia bergerak sebagai para kaum muda revolusioner. Lalu di slide selanjutnya, di sini ada Ki Hajar Dewantara, Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, ejaan bahasa Indonesia Soewardi Suryaningrat, sejak 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara, lahir di Pakualaman 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 pada umur 69 tahun. Ia adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang Belanda. Lalu yang selanjutnya ada K.H. Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur lahir di Surabaya pada tanggal 25 Juni 1896 dan beliau meninggal di Surabaya pada tanggal 25 April 1949 pada umur 49 tahun. Beliau adalah seorang tokoh Islam dan pahlawan nasional Indonesia yang turut hadir dalam pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Lalu yang selanjutnya ada Sayuti Melik. Tokoh yang lahir di Yogyakarta ini pada tanggal 25 November 1908 ini berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi, dan beliau ada yang mengetik teks proklamasi yang dibacakan Soekarno dan Hatta. Sejak muda, Sayuti Melik sudah aktif dalam pergerakan politik dan jurnalistik. Lalu yang selanjutnya ada Muhammad Tabrani Suherjowidjitro. Muhammad Tabrani Suherjowidjitro atau populer dipanggil dengan M. Tabrani lahir di Pamekasan, Madura 10 Oktober 1904 dan beliau wafat pada tahun 1984. Lalu di slide selanjutnya yang terakhir ini ada A.G. Pringgodigo. Abdul Ghaffar Pringgodigo lahir di Desa Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada 24 Agustus 1904 dan wafat pada tahun 1988. Beliau termasuk dalam seorang pejuang yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan beliau juga menjadi anggota panitia 5 yang bertanggung jawab atas perumusan Pancasila. Jadi itu sekian materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.